akrab lagi, lebih dekat lagi. Oh ya. Silakan. Udah. Buka kameranya, Bang. Sudah buka? Belum. Iya. Disimpan, Bang. Di situ buka, habis itu simpan. Oh ya. Gimana ya? Silakan. Gimana ya? Bukanya. Buka kamera biar kita lebih asik ya diskusinya. Ya sudah ya. Oke. Maaf ya, saya pakai masker juga karena flu ya. Iya, sama. Saya Iya. juga lebih nyaman pakai masker. Iya, nggak apa-apa. Oke. Abang dari mana? Katolik atau Protestan? Saya dari Timor Leste. Enggak, maksudnya agamanya, Bang. Sekte. Ya, agamanya Katolik lah. Di Timor Leste itu mayoritas lah. Oh, mayoritas Katolik. Nggak ada yang apa ya, lebih angka tentang apa itu tidak lebih di sana itu agama Katolik semua di sana. Katolik. Siap. Bahkan 100% lah. Iya. Oke. Iya. Mungkin tema ini bisa kita bahas, Bang. Tema apa ya kalau Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat? eksekutor salib pahlawan? Pahlawan atau penjahat? Bagi kami Kristen kalau tentang salib itu ya keselamatan. Enggak, maksudku ini, Bang. Maksudku yang melakukan penangkapan, yang melakukan penyaliban terhadap Yesus itu pahlawankah bagi Kristen atau itu penjahat bagi Kristen? Itu sebagai ya pahlawan lah, pahlawan. Ya pahlawan bagi umat Kristen lah. Berarti yang membunuh Yesus ini adalah orang yang melakukan kebenaran menurut saudara saya ini ya. Oh ya, tentang orang yang dahulu membunuh Yesus itu kan apa? Tentang bagaimana keselamatan Allah terhadap dunia gitu. Iya, itu bukan jahat lah. Penjahat atau yang membunuh tentang apa ya? Membunuh Yesus itu kan orang-orang yang tidak suka waktu itu seperti itu. Berarti Ya, misalnya mereka Yesus menyatakan dirinya sebagai saya dekat dengan Allah. Iya. Iya. Berarti Yesus ini dibunuh Kalau oleh Bang Juma pahlawan. gimana? Kalau Bang Juma gimana? Kalau Allah SWT dalam Islam itu gimana? kalau kami salib itu hukuman, Bang. Hukuman bagi orang yang memusuhi. Iya, memang dalam kekristenan itu hukuman juga. Nggak ada salahnya, Pak. Iya, maksudnya jadi orang yang disalib ini menurut saudara pahlawankah atau dia penjahat? Iya, pahlawan tadi kan saya sudah bilang dari awal tadi kok. Berarti mereka dapat upah surga, Bang, yang membunuh Yesus. Yang membunuh itu kan kita harus tahu dulu bagaimana bahasa Indonesia kurang ya Pak, Bang Juma. Karena Iya. saya kan bukan orang Indonesia. Iya. Kita harus tahu bagaimana waktu itu orang-orang yang membunuh Yesus itu bagaimana kisahnya. Makanya kata Yesus dia kan saya hakikat dengan Allah katanya. Makanya Iya. mereka bilang bahwa ini menghujat Allah katanya gitu. Ya itu Tapi makanya saya mereka tanya. tidak tahu bagaimana rahasia di balik itu. Iya, makanya itu saya tanya, Bang. Rahasia di Apakah balik mereka- tentang perkataan Yesus itu. Ya itu dia, makanya saya tanya, apakah pembunuh Yesus ini, yang menggantung Yesus ini pahlawan bagi Kristen atau penjahat?
kalau membunuh Yesus itu penjahat lah. Penjahat ya. Penjahat lah. Berarti- Kok masa orang yang membunuh itu kok masa orang yang baik sih? Oh, berarti penyaliban itu adalah tindakan kejahatan ya, penyaliban itu. Ya penyaliban itu tindakan kejahatan dari orang yang tidak suka Yesus itu memang tindakan kejahatan lah. Tetapi semuanya itu gini Bang Juma, semuanya itu kan itu karena bagaimana keselamatan itu kan sudah mau terjadi begitu kan, bagaimana lagi kita mau Artinya dapat disimpulkan bahwa keselamatan itu berasal dari kejahatan. Bagaimana? Oh, keselamatan itu berasal dari kejahatan. Iya, keselamatan saudara-saudara Kristen itu berasal dari kejahatan para eksekutor penyaliban, gitu ya. Ini rencana apa ya? Kita kalau berbicara itu mengenai itu rencana yang alam. Itu kan kita sebagai manusia kita tidak bisa tahu itu bagaimana rahasia di balik semuanya itu. Kita sebagai manusia kan hanya batas pemikiran saja, makanya kita terkadang karang-karang bagaimana tentang pikiran-pikiran yang tidak masuk akal gitu. Iya, jadi pada kesimpulannya keselamatan Kristen, keselamatan Katolik itu berasal dari perbuatan jahat orang-orang yang melakukan penyaliban terhadap Yesus. Bisa disimpulkan begitu. Tadi kan saya sudah bilang, itu kan rencana alam. Rencana alam. Itu kan rencana alam menuju kepada keselamatan. Kita sebagai manusia mau buat apa? Iya, itu dia. Rencana alam itu kan. Kalau kita berbicara mengenai alam itu kan, unsur manusia juga terlibat. Itu kan alam ini terdiri dari manusia, binatang, tumbuhan, itu alam. Nah, sekarang kalau dikatakan bahwa pelaku penyaliban itu adalah penjahat, berarti keselamatan yang ada di Kristen itu berasal dari perbuatan jahat orang-orang terdahulu. Ini kan tadi kan saya sudah bilang ya, sebenarnya rencana, misalnya kita bisa bilang bahwa itu adalah rencana ilahi. Oh, berarti Tuhan merencanakan kejahatan. Sudah begitu. Bagaimana untuk sebentar. Bagaimana untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan dunia. Misal itu merujuk kepada manusia ya, orang yang telah salah, yang telah putus di hubungan dengan Allah ilahi, makanya mereka diselamatkan dengan cara-cara seperti itu. Bagaimana kita mau berarti dunia diselamatkan melalui sebuah kejahatan, tragedi kejahatan. Terjadi pembunuhan nggak pada waktu itu? Kejahatan itu memang. Iya, jadi kejahatan inilah yang menyelamatkan dunia. Nggak masalah bagi kami Kristen. Apa masalah? Berarti Kristen diselamatkan oleh perbuatan orang-orang jahat. Gini, kan keselamatan itu gini. Kan kita berbicara ini kan mengenai merujuk kepada Yesus Kristus ya. Iya, betul, yang jadi korban pembunuhan oleh para penjahat. Gini, makanya Yesus Kristus itu kan dalam kekristenan itu dia itu dia sangat dia sangat berani sekali. Dia mengatakan bahwa aku telah turun dari surga. Berarti kita harus kita coba pikirkan perkataan Yesus itu. Yang di surga itu siapa yang di sana? Kalau menurut Bang Juma gimana? Nanti kita bisa menjelaskan tentang bagaimana pergumulan atau bagaimana kebingungan Bang Juma sama teman-teman sering menyerang orang-orang Kristen. Enggak Bang, jadi gini. Ayo, coba. Kalau di Islam saya itu bukan bahasa Indonesia ya, saya bukan orang Indonesia, saya bukan orang, tetapi bahasa Indonesia saya kurang. Maaf ya Bang Juma. Enggak apa-apa Bang, enggak apa-apa. Saya juga bukan orang Timur Leste, jadi samanya kita. Iya. Kalau di Islam, silakan dulu ya. Pak.
Kalau di agama kami Islam, Ya. diajarkan kepada kami dulu ada manusia suci datang di tengah-tengah Bani Israel bernama Isa Al-Masih. Oh ya. Ketika manusia suci ini ingin dibunuh oleh orang-orang penjahat, Hmm. Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami percayai itu menyelamatkan beliau sampai beliau tidak mati disalib. Oh ya. Mereka orang-orang yang berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam Hmm. itu diganjar oleh Tuhan. Mereka yang menanam, mereka yang panen, mereka yang membuat kejahatan, mereka juga yang menikmati kejahatan itu. Nah, sehingga ketika ada penyaliban, maka kelompok jahat inilah yang memakan buah dari penyaliban itu. Karena mereka menganggap bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan baik. Meskipun mereka mengatakan itu adalah sebuah kejahatan, tapi mereka panen dari hasil kejahatan tersebut. Al-Quran surah Ali Imran ayat 55 jelas dikatakan oleh Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam, mengangkatnya kemudian. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik. Jadi Nabi Isa itu diangkat. Nabi Isa diangkat, kemudian disucikan dari orang-orang kafir. Oke. Nabi Isa dijauhkan dari orang-orang kafir, para pembunuh-pembunuhnya. Nah, ini terbalik dengan Kristen. Kalau di Kristen, manusia suci yang datang di tengah Bani Israel tereksekusi oleh penjahat. Sehingga upah dari itu, hasil dari sebuah kejahatan yang dilakukan oleh penjahat ini menyelamatkan orang-orang Kristen. Jadi Kristen menerima keselamatan dari penjahat, bukan dari Tuhan. Sudah dari saya penjahat. dengarin. Ya, silakan. Oke, tadi Bang Juma bilang bahwa Isa itu apa ya? Lahir apa di Israel ya? Hah? Iya, beliau Nabi yang kami imani diutus oleh Allah ke tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel, oke bagus. Ini coba ini Bang Juma coba jelaskan. Apa fungsinya Isa datang diutus oleh Allah SWT ke tengah-tengah Bani Israel? Fungsinya apa? Sehingga Fungsi kan dalam kekesalahan penaliban itu kan keselamatan, tetapi dia tidak bunuh, bagaimana menyelamatkan tentang umat manusia, karena di dalam sebenarnya Isa atau Yesus itu sama ya Pak? Saya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, abangku. Nah, oke. Bang Juma beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Iya, beliau Nabi dan Rasul Menurut Bani Israel. Bang Juma, Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan Yesus atau tidak Pak? Kalau saya enggak sama. Oh, enggak sama ya, oke, enggak sama. Berarti Nabi Isa kalau diutus oleh Allah SWT ke Bani Israel, fungsinya apa di sana? Untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbuatan mereka yang kemudian menjauh dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Di mana ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada mereka, mereka juga memporak-porandakan ajaran Nabi Musa. Mereka tegar tengkuk, mereka meninggalkan ajaran Tuhan, dan mereka sering menyakiti hati Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Isa diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Wa iz qala Musa ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum." Mengapa engkau sering menyakiti aku? Nabi Musa itu apa Pak? Ya, menyembah kepada pencipta langit dan bumi, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, berarti di dalam Islam itu ada juga hukum-hukum Musa ya Pak? Ya. Coba sebut hukum-hukum, ada berapa hukum di dalam? Kalau di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara terinci, karena Al-Quran itu bukan buku jiplakan dari kitab Yahudi, atau Al-Quran itu bukan mengambil bukunya Yahudi lalu menempelkan di kitabnya agama Islam gini, enggak. Tapi Al-Quran hanya berita gaib dari langit. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat Al-A'raf ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengajarkan kepada kaumnya agar mereka menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang bukan manusia dan bukan anak manusia.
Mereka diajarkan tadi saya syariat-syariat. Tetapi tadi saya mendengar perkataan Bang Juma ya tentang Bang Juma berbicara tentang hukum Musa, makanya saya bertanya itu hukum Iya. Musa itu seperti Nabi apa? Musa salah satunya diajarkan kemudian untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, tidak menyembah kepada ciptaan. Oh, berarti kena apa ya? Kena di keluaran 20 ya. Kalau di kitabnya orang Yahudi ada, ya Keluaran 20, jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, Dan itu bukan kitabnya dan orang itu Yahudi bukan- apa? Iya, itu orang Yahudi punya, bukan orang Oke. Kristen punya. Tetapi kok masa ada juga di dalam apa? Misalnya Bang Juma kan Islam, kok masa bisa menjelaskan juga itu? Nah, dari Islam itu datanya diambil dari mana, Pak? Saya ada buku ini. Ini namanya Bible, tapi di depannya sempat menipu juga sih. Kalau kita ndak hati-hati baca buku ini sempat orang tertipu. Kenapa? Karena di luarnya tertulis Alkitab, padahal bukan ini Alkitab. Ini Bible, ini Biblika. Iya. Ini Biblika ini. Nih, Kidung Jemaat. Oh, Jadi, oke. Orang Islam harus hati-hati dengan buku ini karena di sini banyak perangkap-perangkap yang memerangkap manusia Islam. Kalau mereka tidak berhati-hati, mereka seakan-akan ini adalah sebuah kitab yang berasal dari nabi-nabi, padahal bukan. Ini mereka Bang menggunakan Juma coba istilah-istilah jawab dulu Al-Quran. tadi. Coba jawab dulu yang tadi saya tanyakan itu. Hukum-hukum Musa itu apa ya? Mungkin ada beberapa hukum tentang Musa itu. Dan yang kedua apa ya? Yang kedua tadi saya katakan itu tentang hukum-hukum Musa, misalnya menyembah Tuhan Allah. Itu kan terjadi di kitab tertulis di kitab Keluaran 20 itu nggak salah. Kok Iya, masa Al-Quran bisa mendapat juga itu datanya diambil dari mana, Pak? Ya di dalam Itu Al-Quran. kedua itu coba Bang Di Juma Al-Quran, tanggapi dulu, surat Pak. Taha dijelaskan Nabi Musa didatangi oleh pencipta langit dan bumi. Lalu Nabi Musa kemudian diminta untuk menyembahnya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Jangan ada ilah lain. Akulah Allah, Tuhan satu-satunya. Innani anallah la ilaha illa ana. Itu Bang. Jadi Nabi Musa dan kaumnya itu disuruh menyembah kepada pencipta, bukan disuruh menyembah kepada ciptaan. Sedangkan Kristen diajarkan menyembah kepada ciptaan bernama Yesus Kristus. Jadi antara ajaran para nabi, Betul. Saya salut tentang perkataan Bang Juma tentang orang-orang Kristen pengikut Kristus menyembah Yesus. Ya, itu nggak salah, Bang. iya memang karena Kristen ini bukan ajaran Amin, Pak, nabi-nabi. amin. Bukan ajaran nabi-nabi Kristen ini. Ini ajaran yang diadopsi dari ajaran paganisme. Menyembah kepada roh-roh, menyembah kepada manusia, menyembah kepada binatang seperti burung merpati segala macam. Itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Abraham, Yakub, Ishak, Ismail, Daud, Salomo tidak ada. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan menyembah makhluk, termasuk menyembah kepada Kristus. Nah makanya ketimpangan itu muncul mulai dari mana? Dari salib. Salib ini direparasi ya, dipretelin oleh gereja yang tadinya salib itu adalah kutukan, dipretelin oleh gereja, salib itu adalah berkah keselamatan. Itu salah patang. Ini saya mau belajar tentang apa Islam dari Bang Juma ya, Pak Bang Juma. Ini bisa saya mempertanyakan yang lebih banyak kepada Bang Juma karena Bang Juma ini kan yang diandalkan di Indonesia ya. Tetapi Gitu. saya hanya seputar ini Bang. Saya tidak bisa liar seputar materi ini aja. Iya makanya Bang Juma gini. Tadi kan apa yang saya tanyakan itu kan Bang Juma belum jawab ya tentang hukum Musa itulah ada beberapa yang ada terdapat di dalam Innani Al-Quran. anallah Itu yang saya tanyakan, Bang. La ilaha Yang pertama, Yang pertama menyembahnya kepada Allah. oke. Ya kalau di Nabi Musa itu mata ganti mata, bibir ganti bibir, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Itu ajaran Nabi Musa. Itu menurut apa? Dan Menurut ajaran-ajaran apa ya?
Dan ajaran-ajaran Nabi Musa itu sudah dianggap sampah oleh Kristen. Itu dianggap sampah oleh Kristen. Oke. Ini lagi bisa saya pertanyakan ini. Tadi Bang Juma, ajaran-ajaran Musa ini sudah menjadi sampah oleh Kristen ya, Pak? Iya, itu di kitab Anda. Tetapi dalam kekristenan itu, menurut pengetahuan saya, ini kan misalnya sering di dalam misa-misa Ekaristi Kudus selalu memakai bacaan pertama dan bacaan kedua semuanya diambil dari kitab Perjanjian Lama, Pak. Salah itu berarti. Iya. Berarti gini. Sabar dulu. Kalau orang Kristen masih menggunakan isi Taurat atau kitabnya Yahudi, berarti kalian itu tidak ada keselamatan. Karena di dalam kitab saudara dikatakan Galatia 5 nomor 4, kalau engkau masih mengharapkan ada keselamatan di dalam Taurat, maka engkau keluar dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagi kamu jika kau masih menggunakan hukum Taurat. Karena Kristen ini memang agama yang aneh, agama yang membantah kitab mereka sendiri, maka mereka menabrak semua aturan. Bahkan dikatakan, sabar dulu. Di dalam kitab saudara di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Kristus di atas salib, maka Yesus telah membatalkan semua hukum Taurat dan seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada orang Kristen masih menggunakan isi buku kitabnya Yahudi, itu orang saya katakan maaf, itu orang tidak pernah belajar Bible berarti. Mereka tampil seakan-akan membawa kebenaran, tapi sebenarnya mereka itu meludah dan menjilat ludahnya sendiri, gitu Bang. Makanya dari sini aja, dari tema ini aja, Kristen itu sudah tak bisa layak untuk dijadikan sebagai acuan kehidupan. Kenapa? Karena penyalib atau eksekutor penyaliban itu adalah penjahat. Penjahat ini menyalib Yesus. Kemudian hasil dari penjahat dijadikan sebagai keselamatan oleh orang Kristen. Berarti penjahat ini adalah pahlawannya Kristen, termasuk setan, iblis. Iblis yang merasuki Yudas agar kemudian Yudas itu berkhianat Yesus, agar supaya hasil khianatnya Yesus itu disalibkan, menjadi pahlawan bagi Kristen. Jadi iblis itu adalah pahlawan bagi Kristen. Oke, sudah bisa saya tanya, Pak? Iya, silakan. Oke. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa ada banyak sekali ya tentang bagaimana Kristen itu selamat karena dari penjahat. Iya, itu fakta. Anda tadi mengakui. Oh ya, makanya gini. Tadi kan dari awal saya sudah bilang bahwa keselamatan yang di apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Keselamatan yang direncanakan ilahi itu sudah begitu. Kan tidak bisa. Di mana itu tertulis? Sebentar. Itu kan fitnah. Saya dulu dong. Itu fitnah. Itu tidak ada di dalam kitabnya Yahudi keselamatan dengan melakukan kejahatan. Itu tidak ada. Sebentar. Itu fitnah kan itu. Bilang, itu adalah hukum alam. Iya, itu pembunuhan hukum alam. Sebentar. Yang direncanakan ilahi itu sudah begitu. Kita di mana dalilnya? Kita bisa. Di mana dalilnya, Bang? Ilahi menginginkan pembunuhan, dan pembunuhan itu, hasil pembunuhan itu adalah alat untuk menyelamatkan. Di mana itu tertulis? Oke, ini kan ada misalnya ada tertulis ya, misalnya tentang Perjanjian Lama itu kan Bang Juma tentang ciptaan manusia pertama. Enggak ada hubungannya itu, Bang. Enggak ada hubungannya. Iya, makanya kita harus konsentrasi itu, Bang. Tidak ada hubungannya, Bang. Kita harus mengetahui bagaimana keselamatan itu terjadi. Berarti kenapa keselamatan mengambil itu dari harus dasar yang pertama, kenapa keselamatan itu Adam harus dan Hawa. Itu tidak ada hubungannya. Bagaimana? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Kok masih nggak ada hubungannya bagaimana, Bang? Iya, mana dalilnya? Mana dasar dalilnya? Keselamatan itu berasal dari kata siapa? Berasal dari apa? Apa penciptaan manusia pertama? Manusia pertama apa hubungannya dengan penyaliban? Dalam dosa. Apa hubungannya dengan penyaliban? Makanya
kan gini, Bang Juma sebenarnya dengar dulu. Kan tadi kan saya tidak potong-potong tentang Bang Juma. Enggak, masalahnya Anda membawa sesuatu informasi yang menyesatkan yang tidak ada datanya di sini. Masalahnya menyesatkan gimana ini, Bang? Begini, saudara. Oke. Begini, coba. saya terangkan sedikit. Jadi gini. Ini tadi Saya tanya dulu. Abangku iblis itu mau nggak manusia selamat? Mau nggak manusia itu selamat? Iblis. Enggak lah, bagi aku enggak lah. Karena tujuan dia bisa tujuan menarik iblis merasuki orang-orang yang Yudas kalau gitu? disukainya itu terseret ke dalam Ya sekarang iblis tidak mau manusia dan selamat. akan Iblis tidak mau manusia selamat kan? Kenapa iblis merasuki Yudas? ya itu dah suka-sukanya dia kan sudah sifatnya begitu. Gimana? Berarti dia mau menyelamatkan manusia. Itu kan gini. Bisa saya Kalau tanggapi, iblis tidak merasuki Yudas, tidak ada penyaliban. Oke, bisa saya tanggapi. Ya silakan. Saya menurut apa yang saya bahasa Indonesia saya ini tadi saya sudah bilang ya. Jangan sembunyi di balik bahasa. Lanjut. Saya Anda menanggapi mahir, apa kok. yang saya menurut apa yang saya tahu belajar bahasa Indonesia. Baru juga berapa tahun lari pisah dari Indonesia. Nggak mungkin langsung lupa bahasa Indonesia, abangku. Jadi jangan sembunyi di balik bahasa. Kalau gugup aja, kalau nggak tahu aja. Gitu, gini bang, tadi kan kita kan negara berbeda. Ya, tapi kan bukan berarti negara berbeda tiba-tiba Anda nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tahu bahasa saya nggak? Tidak mungkin Bang Juma tahu bahasa saya kan? Iya, karena bahasa Indonesia bahasa nasional, bahasa Anda itu bahasa daerah. Karena saya sedikit tahu bahasa Indonesia. Oh, jangan sombong. Anda kan tadinya Indonesia, Bang. Aduh, gimana? Saya ini bukan apa ya? Saya tidak pernah. Kalau ada orang, Bang, mau itu mantan Indonesia ataupun dia tidak pernah jadi orang Indonesia, tetapi dia pernah hidup di wilayah Indonesia. Kalau tidak tahu bahasa Indonesia, itu orang kampung, pelosok sana, pelosok. Jauh sekali, mungkin nggak ada di peta. Di Indonesia saya yakin di pedalaman yang paling dalam itu tidak mungkin semua tahu bahasa Indonesia. Berarti benar yang aku bilang kan, Bang? Benar barusan yang aku bilang. Ya makanya gini Bang Juma. Ini ya saya mau mau belajar. Tadi saya sudah bilang saya mau belajar Islam itu dari Bang Juma karena Bang Juma ini saya ini kalau mau belajar Islam itu, Bang, ada Ustaz UAS. Ada banyak ustaz kami dari Islam kalau mau belajar Islam. Kalau di sini itu khusus memperbincangkan dua agama Islam dan Kristen. Nah, tema hari ini adalah eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat. Kalau kami jelas yang melakukan penyaliban itu adalah penjahat. Mereka penjahat, makanya dibalas kejahatan mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau di Kristen, penyalib Yesus itu pahlawan, termasuk iblis. Tanpa iblis turun tangan menyalibkan Yesus, maka Kristen tidak memiliki Tuhan bernama Kristus. Coba ya. Gini, makanya saya tak mau tanggapi itu. Silakan. Kan gini, tadi kan saya sudah bilang bagaimana itu adalah kejadiannya untuk menyelamatkan manusia yang manusia pertama. Tadi kan saya mau bilang itu Bang Juma potong-potong. Ya, silakan Anda kasih data bahwa manusia jatuh, manusia dikutuk. Nah, itu dulu, di mana manusia dikutuk? Dalilnya saya minta. Sehingga butuh juru selamat yang turun ke dunia mengambil alih kutukan itu dengan cara melibatkan setan. Di mana itu bisa saya baca? Gitu loh, Bang. Karena di dalam makanya gini Bang Juma. Tadi kan tadi kan saya mau menanggapi tentang bagaimana keselamatan itu terjadi karena kita bisa baca dari sejarah-sejarah dulu. Misalnya dari kan manusia yang pertama diciptakan Allah. Tadi kan saya mau lanjut omongan saya, Bang Juma kan potong. Silakan Anda kasih data. Sudah jatuh dalam dosa. Dalilnya di mana itu, Bang?
Kan kita di dalam kitab Kejadian itu kan ada Kejadian 1. Kejadian 5, Kejadian 5, Kejadian bagaimana 5 nomor buah yang 2. dimakan oleh keduanya, misalnya Adam dan Iya. Hawa. Kejadian 5 nomor 2, manusia laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Kenapa dikutuk? Ilmu dari mana itu? Kan tidak bisa, apakah tidak bisa baca-baca kelanjutannya lagi, hanya titik di situ. Tidak ada dalil. Kalau di Kejadian 3 yang dikutuk itu adalah iblis dan tanah, bukan manusia yang dikutuk. Ya, itulah baca yang sebelumnya itu ada itu. Kok Tidak ada pernah Tuhan mengutuk Adam. Di Kejadian 1 nomor 26, Adam justru diutus ke bumi ini untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa bisa dikutuk? Ilmu dari mana Kristen ini mengatakan Adam dikutuk? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Tuhan itu Maha Penyayang. Ketika Adam khilaf, Adam bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Selesai perkara. Nah, di mana Kristen mendapatkan konsep Adam dan keturunannya itu dikutuk? Dalilnya di mana? Dinda Kores boleh naik sejenak, Dek? Saya mau asar. Ban Juma Iya, bisa dengar saya enggak? Dari tadi saya dengar abangku. Iya, Lanjut. makanya kan tadi kan saya sudah bilang bagaimana Apa kita itu? mengetahui tentang saya kira apa yang tadi Ban Juma Dinda Kores naik benar dong. pegang itu tentang Alkitab itu kan semuanya jelas di situ. Kok masa Ban Juma tidak tahu hanya menyerang gitu saja? Sedangkan misalnya bukan saya menyerang. Anda ketika menyerang Nabi Adam, roh kebenaran yang ada di dalam diri saya itu meronta-ronta, ingin meluruskan fitnahan Anda itu terhadap Adam dan keturunannya. Makanya saya minta dalil. Berarti tentang mau meluruskan kitab yang tadi Ban Juma pegang itu. Iya, ini saya minta dalil di dalamnya Itu mana salah ada. ya, Pak? Salah. Ini benar kitab Anda, di mana kitabnya orang Roma dan kitabnya orang Yahudi digabung menjadi satu. Nah, iya, Tapi ini bukan firman Tuhan. Kristen itu sumbernya dari Yahudi, Pak. Iya, karena penyesat itu berasal dari tengah-tengah Yahudi. Banjum baca baik-baik di situ semua. Kalau kita mau berbicara tentang Yesus Kristus ya. Saya baca antikristus itu, Bang. Antikristus itu, Bang, bagaimana dia berasal dari tengah-tengah bangsa Yahudi, Bang. Bang, penyesat itu berasal dari tengah-tengah di tengah-tengah Yahudi. Penyesat itu datang dari siapa dia? Yesus Kristus namanya penyesat itu. Lukas 21 itu Yesus Kristus ya? Iya, Lukas 21 nomor 8, Yesus anak. Dengar, saya kasih dalil. Yesus anak Maria berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat itu menurut Yesus datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Penyesat yang muncul. Jangan percaya kepada Kristus ya, Pak? Ya, Kristus palsu jangan percaya. Makanya kami tidak percaya. Kristen kan nggak percaya. Pemberitaan malaikat itu salah ya, Pak? Malaikat yang mana? Pemberitaan malaikat Gabriel misalnya, pemberitaan malaikat tentang Kristus itu salah, Pak? Malaikat mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di makanya kota juru selamat Daud. harus percaya kepada Kristus itu sendiri. Kok masa Ban Juma kebalikan itu loh? Juru selamat itu mengajarkan apa kepada Bani Israel? Juru selamat itu mengajarkan apa kepada Bani Israel agar selamat? Menuhankan dirinya atau mengimani dirinya sebagai rasul utusan Tuhan? Saya tanggapi ya, omongan Ban Juma tadi. Jangan percaya kepada Kristus, betul nggak? Iya. Karena nanti penyesat itu datang di tengah-tengah Bani Israel dan mengaku di tengah-tengah Bani Israel. Kristus. Berarti tadi kan Ban Juma itu pegang ini perkataan Ban Juma. Penyesat itu datang ke tengah-tengah Bani Israel, yaitu adalah Kristus itu ya, Pak.
Iya. Berarti pemberitaan tentang malaikat itu berarti salah. Tidak salah. Hah? Tidak salah. Gimana lagi ini? Kebalikan ini. Karena Saya ada tidak dua mengerti. Kristus, ada asli, ada palsu. Kristus yang mana lagi? Kristus anak Maria itu manusia. Nah, Kristus yang kau sembah itu kawan, itu bukan manusia tapi setan. mana dalilnya, Pak? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Jangan kamu percaya. Berarti menurut Yesus penyesat itu bernama siapa? Yesus. Apa gelarnya? Mesias. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Buka data dulu. Kan Matius Banjuma 24. berkata-kata tentang apa yang Banjuma katakan ini kebalikan loh. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Dina korpes naik dulu dong, saya mau ibadah dong. Tadi saya tangkap perkataan Banjuma mengatakan bahwa dua Kristus. Kristus yang pertama itu siapa ya? Gini, berarti Kristus yang diberitakan oleh malaikat itu salah. Ya, betul nggak? Sudah benar itu bang. Salah atau benar? Benar itu. Oke, benar. Yang Kristus siapa lagi? Kristus yang diberitakan Yesus. Hah? Kristus Yang palsu diberitakan yang Yesus itu gimana, Pak? longor juga ternyata abangku ini. Yesus yang asli bang berkata kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Yesus Kepada palsu. nabi palsu atau Yesus palsu? Yesus palsu, Kristus palsu bang. Kristus palsu ini nanti memiliki nabi, nabinya juga palsu. Makanya berarti Banjuma perkataan Banjuma itu tidak begitu tidak begitu akurat. Karena Loh, apa? Tadi Yesus berkata loh kepada muridnya Matius, makanya jangan sombong, baca aja Bible bang, jangan pura-pura seakan-akan tahu, buka aja Bible di situ, jangan sombong. Inilah kalau Oke, sifat. saya mau belajar ya, Silakan. Matius 24 abangku, Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel yang tidak makan babi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Dengan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku di depan dunia akulah Yesus Kristus. Itu penyesatnya. Berbicara tentang penyamaran, bos. Ya itu dia, penyesatnya itu menyamar. Yesus Penyesatnya Kristus itu sendiri. pintar berarti. Penyesatnya itu menyamar sebagai Yesus Kristus. Iya, makanya jangan percaya itu, bang. Makanya jangan percaya kepada penyamar yang mengaku Yesus Kristus, betul? Siapa dia? Itulah yang kamu sembah. Aduh, lagi ini. Kok masa Banjuma kok masa tidak mengerti pertanyaan saya? Tadi Ya, kan Anda kan bertanya siapa dia, ya itulah yang Anda sembah. Sekarang pertanyaan saya bang, pertanyaan saya nih. Sebentar. Ketika Yesus ketemu, sabar dulu, di Lukas 4, ketika Yesus bertemu dengan iblis, yang minta disembah di situ siapa? Iblis minta disembah atau Yesus yang minta disembah? Oh, iblis yang minta disembah atau Yesus minta disembah enggak? Gimana? Yesus minta disembah tidak? Oke, sekarang Kok oke? bisa Bang? Banjuma dengar saya, bisa nggak? Enggak, saya tanya dulu. Yesus minta disembah enggak ketika Yesus bertemu dengan iblis? Di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7, siapa yang minta disembah? Yesus minta disembah atau iblis yang minta disembah? Oke, bisa dengar saya ya, Pak? Iya, dari tadi saya dengar abang. Oke, sekarang saya Warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Oke, sekarang saya tanggapi ya. Bisa Banjuma ya dengar saya ya. Iya. Yang di Lukas 4 atau Matius 4. Nggak apa-apa, itu kan ada terdapat semua di sana tertulis. Iya. Iya. Yang diminta disembah itu Yang iblis yang apa Yesus? meminta disembah Yesus atau iblis? Oke, makanya gini. Sekarang saya bisa Banjuma dengar saya. Ini saya teringat ya tentang seorang dokter yang bernama Zakir Naik.
Dia berkata begini, di dalam Alkitab adakah tertulis tentang Yesus mengatakan bahwa akulah Allah, akulah Tuhan, sembahlah aku. Betul nggak? Itu Iya, dokter, itu seorang dokter Zakir Naik yang mengatakan itu. Itu juga yang kutanya, Bang. Saya langsung intinya. Sebentar, Ada nggak? sebentar. Kalau menurut kekristenan yang tertulis dalam Alkitab, di dalam Alkitab tertulis tidak ada Yesus dengan egoisnya meminta untuk disembah. Bagus. Tapi yang minta disembah siapa? Sebentar. Tapi yang minta disembah siapa? Sebentar. Nanti Bapak Bang Juma tanggapi. Tetapi orang-orang yang dahulu bersama-sama dengan dia menyembah dia. Oke, sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah menolak orang-orang yang ada tertulis dalam Alkitab? Ada nggak? Saudara, saya ulang lagi. Ini kita harus menyetujui dulu ini, Pak. Saya ulang lagi. Saya sampaikan kepada saudara, yang menyembah Yesus itu orang Majus, Oh ya. kemudian orang gila, kemudian orang kerasukan setan. Oke, ini yang mana yang Anda ikuti? Anda pengikut yang mana? Kata-kata Iya, orang Anda Farisi pengikut seperti siapa? ini, Pengikut terhadap Yesus? Sorry, Makanya Anda mereka pengikut mengatakan siapa? Itu di Injil Markus itu. Anda pengikut siapa? Orang gila, orang Majus, atau setan? Oke, Anda pengikutnya siapa? saya Sekarang ini. pengikut Kristus. Misalnya orang gila ya. Bang Juma, Anda mengatakan bahwa pada zamannya Yesus sudah disembah. Ada 3 yang menyembah dia, setan, orang gila, dan juga orang Majus. Anda pengikut siapa di antara 3 ini nyembah Yesus? Kalau Yesus nyembah Elohim, Anda tidak ikuti dia. Ini salah satunya dari 3 nanti ini Bang Juma siapa? lari ke Injil Yohanes 4 ya. Ini saya sudah tahu ini bagaimana lari ke mana-mana. Oke. Ini kalau Sekarang saya so ikut pintar omongan gini. Bang Juma ya. Saya hormati Bang Juma sama ada Bunda Rahma di sini dan juga teman-teman yang sedang menonton. Nanti bisa Bang Juma saya tahu nanti lari ke Injil Yohanes. Saya bisa lari kemana saja? Sebentar. Kemana saja saya bisa lari? Oke. Saya paham, tahu, Bang. saya tahu. Oke. Nah, ini aja Sekarang dulu, Bang. Tadi Ini aja. Bang Juma mengatakan saya mau menanggapi dulu tentang bagaimana tadi Bang Juma mengatakan Iblis bahwa, atau Yesus yang minta disembah itu di situ dulu. Oke, bagus. Itu kan tadi Bang Juma sudah tampilkan data misalnya di Lukas 4. Dan saya tadi mengatakan bahwa itu terdapat juga di Injil Matius 4. Terdapat di sana bagaimana tertulis di sana itu Yesus tidak pernah dengan egois dirinya mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku, nggak ada. Oke, kalau iblis? Ini harus Bapak Bang Juma Ya, kalau iblis gimana? Kalau iblis Oke, gimana? sekarang sebentar. Makanya yang egois sekali bahwa meminta disembah-sembah itu adalah iblis yang terdapat di sana. Iblis. Betul nggak? Iya, Iblis. makanya gini. Nah, sekarang Kristen ini penyembah Yesus Kristus atau penyembah iblis? Penyembah Yesus Kristus. Adakah Yesus Kristus minta disembah? Oke, sekarang kita buka, bisa nggak? Tidak ada, saya tanya dulu. Adakah Sekarang Yesus kita Kristus buka minta datanya. disembah? Sekarang Jawab kita aja, buka Bang. datanya, bisa nggak? Adakah Yesus Kristus minta disembah? Ya makanya. Tidak Sekarang ada. kita bisa buka Adakah data iblis nggak? minta disembah? Ada. Bisakah iblis ngaku Yesus Kristus? Kita bisa Aku tanya lagi, ini terakhir, Bang. Saya mau ibadah. Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Jangan alasan-alasan ibadah. Aduh gimana nih? Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Gimana? Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Dengan alasan apa? Enggak, pertanyaan saya. Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Alasannya apa dulu? Ada. Ada Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Iya, Kristus. itulah Berarti tadi. iblis bisa mengaku Yesus Kristus? Tadi kan saya sudah bilang. Udah ya, Baca teman-teman. baik-baik. Dia sudah paham. Ya makanya. Jadi, saudara, saudaraku, Bang Juma mau memutar balikan semua. Saya sudah ibadah tahu dulu. dalam Yesus Bang Kristus Juma. tidak pernah minta disembah. Iblis minta disembah dan iblis bisa saja mengaku Yesus Kristus. Iblis mengaku Yesus Kristus sesuai dengan nubuatan oke, Yesus. pengakuan- Waspadalah kepada pengakuan- penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata,
Akulah Kristus. Berarti iblis datang memakai nama Yesus Kristus. Pengakuan Yesus Kristus terhadap iblis apa? Berarti iblis disembah dengan menggunakan nama Yesus supaya banyak yang tersesat. Oke, Saya kira pengakuan begitu Yesus sementara, Kristus Bang. terhadap iblis itu apa, Bang Juma? Coba. Jangan ajarkan kemana-mana saya. dulu. Saya 10 menit aja ibadah. Silakan dengan Bunda Aduh, Rahma. jangan Diskusi ringan. alasan, Bang Juma. Kok masa kita? Sabar, Bang, Cobalah. sabar. Saya harus ibadah. Itu Mau wajib sholat bagi dulu, saya. guru Saya kami sholat. mau sholat. Habis ini saya masuk lagi. 10 menit saya di sini kok. Cuman Nah, ibadah nanti dulu. masuk lagi ya, Bang Juma. Iya. Ini. Enggak keluar, Bang. Cuma di mute. Cuma sholat. Sabar, Bang, sabar. Sebenarnya kalau begitu sebenarnya sholat habis dulu baru Jangan gagap, Bang. tentang Kenapa live streaming gagap? ini. Tenang, Bang, Ini kita tenang. kita putus ini gimana ini? Tenang, Bang, jangan Ini gagap. saya mau kejar tentang perkataan Manjuma nih. Sabar, Bang, Iya, sabar. Mau sholat dulu, Gurunda. Mau sholat dulu. Oke, Bunda Rahma, bisa kita lanjutkan tentang perkataan ini? Boleh, Bang. Silakan. Oke. Pelan-pelan ya. Oke, sekarang kita gaskan tentang bagaimana bisa nggak? Bisakah Bunda Rahma membuktikan bahwa Allah SWT yang Bunda Rahma sembah itu nyata? Allah Subhanahu wa Adakah taala. tertulis di dalam Quran bahwa Allah itu menyatakan dirinya? Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Allah atau Tuhan kami itu, Bang, laisa kami selihi sayun, enggak ada yang serupa dengan Dia. Tidak serupa dengan makhluk ciptaannya, enggak serupa. Ya, di luar daripada Allah itu adalah ciptaan. Jadi Tuhanmu itu ciptaan. Yang menciptakannya adalah Allah. Saya sudah tangkap. Berarti jawaban Bunda Rahma kita omong baik-baik ya, jangan main hujat, jangan menghina. Ya iyalah, Oke. Oke. Sekarang saya sudah tangkap jawaban tentang dari Bunda Rahma bahwa mengatakan bahwa Allah SWT itu tidak serupa ya dengan makhluknya, begitu. Yang jadi masalah di kalian, Bang. Sebentar. Berarti tadi kan saya mempertanyakan kepada Bunda Rahma. Bunda Rahma sudah menjawab saya tentang bahwa Allah SWT itu tidak serupa dengan ciptaannya, betul? Iya. Oke, bagus. Sekarang ada yang serupa dengan Allah. Gini Bunda Rahma. Sekarang gini Bunda Rahma. Kalau dia tidak serupa dengan ciptaannya, bagaimana misalnya Bunda Rahma tahu bahwa Allah SWT yang Bunda Rahma sembah itu bisa mengampuni atau menghapus dosa Bunda Rahma? Karena Dia yang berfirman Bunda dalam Rahma Al-Quran. tidak tahu dia orangnya. Kalau kau bertanya kita jawab dulu, pelan-pelan, slow, santai. Oke, silakan. Sambil menunggu guru kami ya. Di dalam Al-Quran kami di surah Az-Zumar 53-54, di situ Allah berfirman ya. Tapi nggak usah bahasa Arabnya, Bang, ya, saya bahasa Indonesia, terjemahnya aja. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat. Itu Az-Zumar 54. Jadi Allah itu maha penerima taubat. Dia yang menyampaikannya di dalam Al-Quran. Dia berfirman kepada Nabi Muhammad lah yang menjelaskannya kepada kami, ini umatnya. Kayak rupanya seperti apa? Allah tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti, Bisa digambarkan, berarti bisa. Kalau Muhammad bisa hanya kita mendengar gambarkan, suara lukiskan, saja, Pak. itu adalah makhluk, itu adalah ciptaan. Berarti Muhammad hanya apa ya? Nabi Muhammad. Suaranya aja Nabi ya, Pak? Muhammad manusia, Bang, yang dimuliakan. Ya, makanya Bunda Rahma gini. Berarti Muhammad hanya mendengar suaranya Allah SWT saja. Yang menjadi masalah, Bang, bukan masalah yang membawa firman Tuhan itu, Bang. Bunda sudah bilang itu kan Yang mendengar, inilah supaya kau paham, kamu dengar dulu. Jadi kalau kita jawab, ya. Oke, silakan saya persilakan Ibu Jan. Nanti saya tanggapi, Ibu jangan potong-potong ya. Ya, Nabi Muhammad itu, Bang, menerima wahyu melalui malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Seperti pun Yesus, di dalam Yohanes tertulis, kamu akan melihat malaikat naik turun. Jangan lari ke kita Saya orang lain konspirasi. dulu. Bentar, supaya kau nyambung akalmu. Bang, dengar dulu.
Biar nyambung akalmu, saya komparasi ke Bibelmu supaya kau pinter. Di Bibelmu tertulis di Yohanes, kata Yesus, kamu bisa akan melihat. diskusi yang Ini dengar sudah- dulu, sudah kau, supaya tidak apa ini, supaya kau nggak menuhankan yang sesat itu. Sini saya dengarkan dulu ya. Ini Bibelmu yang saya komparasikan. Di dalam ini Bibel jangan di kesana Yohanes. dulu, Bunda. Enggak masalah, saya komparasikan. Di dalam Al-Quran kami, malaikat Jangan lari-lari Jibril yang dulu, Bunda. dengar dulu Bang. Di dalam Al-Quran kami, malaikat Jibril yang Oke, bagus, menyampaikan Al-Quran. wahyu kepada Nabi Muhammad. Di dalam Bibelmu malaikat pun yang menyampaikan wahyu kepada Yesus. Kamu Nggak akan ada, melihat nggak ada, malaikat nggak naik ada. turun menemui anak manusia. Itu jadi segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan. Firmanmu telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu betul engkau yang telah mengutus aku. Itu perkataan-perkataan Yesus. Yang menjadi kau tersesat, kau menuhankan selain Tuhannya Yesus. Yesus Berarti bertuhan. Bunda mengutip Yohanes 17 tadi ya? Yohanes 17, Yohanes 17, 14, Yohanes 17, 8. Banyak kata-kata di situ. Iya. Oke, bagus, Yohanes bagus. 11, Bunda, Bang. Bunda, coba Yohanes tunjukkan 11, 25. Kamu dengar ini kau jawab ini ya, penting ini. Yohanes 11, 25, apa tertulis di situ? Aku bersyukur, nih Yesus bersyukur nih. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Allah, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Coba jawab. Sebenarnya Bunda Rahma jawab dulu Siapa yang tadi Tuhan menurut Yesus? Jangan, Oke, oke. Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Bukan menurut kau ya, menurut Yesus. Aku bersyukur Menurut kepadamu Yesus. Bapa, Oke. Tuhan lagi kamu. Bagi Siapa? Kristen, sebentar. Saya mau menanggapi ini. Bagi kami kekristenan, kami tidak meragukan tentang perkataan Yesus. Karena apa? Saya tidak. Ya, oke. Sebentar. Siapa di situ? Dia itulah sendiri yang mengatakan tentang dirinya sendiri. Oh, jadi dia adalah Bapa. Iya, betul. Di mana Yesus di Bibelmu adalah Bapa? Di mana? Yohanes 14 itu ayat 8 sampai 9. Di mana itu Yesus adalah Bapa? Coba. Ayat 8 Coba. sampai 9 itu ada tertulis. Di mana Yesus adalah Barang Bapa siapa- atau Theos? Sebentar. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oh, Nggak ada jadi masalah. yang diteteki Maria adalah Bapa. Kalau kau Gimana? maknai sebagai harfiah, dengar ibu dulu. bingung di Kalau situ. kau maknai secara harfiah itu kata-kata kiasannya Yesus. Ibu bingung di situ ya? Ibu Secara bingung di situ harfiah, yang berarti dicapai ketika oleh Maria Yesus itu. menyusu, Bapak menyusu gitu. Itu oke, kata oke, kiasan. saya jelaskan. Kata kiasan Yesus bisa itu didengar. karena Yesus pun mengaku satu dengan murid-murid. Satu dengan Bapak, satu dengan murid-murid supaya kita semua menjadi satu. Berarti bisa kau Tuhanin semua. Kalau Yesus berkata aku satu dengan Bapa itu makna Ini diskusi kiasan. yang kita bisa konsisten nih. Makna kiasan Kalau itu. kita- Kalau kalau kau kita makna tidak secara saling mendengar dan harfiah, tidak- secara kenyataan berarti Bapak pun ikut menyusu ketika Maria Yesus menyusu. Bapak pun ikut dilahirkan bersama. Makanya ibu bisa dengar nggak? Saya menjelaskan itu. Bisa nggak? Coba, kau makna Oke. coba jelaskan. Dia lompat Baik, ya, oke. dia nggak mau bahas Matius 11:25 ya. Oke, sebentar. Bagaimana ibu mengatakan bahwa Yesus menyusu Bunda Maria ya? Berarti Bapak juga ikut menyusu. Oke. Kan kau bilang Yesus dan Sebentar Bapak dulu, adalah satu. sebentar. Saya mau Berarti menjawab sama-sama dulu. menyusu dia. Ih, kau ini. Kok masa ibu mau tidak mendengar? Bagaimana ibu mau mengerti perkataan saya? Iya, oke lah. Kau bilang bagaimana sih? Menyatu dalam aku dan Bapak adalah satu dalam arti apa? Coba. Oke, ibu dengar ya, jangan potong-potong ya. Ya. Dalam kekristenan itu mengimani Allah itu adalah roh. Nggak Aduh, bisa- nggak usah kau dongeng-dongeng begitulah. sebentar, nanti saya menjelaskan Saya bagaimana bertanya, Allah itu jawab sesuai ke pertanyaan. bagaimana Allah Menurut itu dengan kamu, kuasanya, aku Yesus nanti satu dengan bagaimana Bapa, Allah maknanya itu apa? dengan Maknanya kuasanya apa di situ? sendiri menjelma menjadi manusia. Di mana datanya itu? Makanya ibu dengar Menjelma. dulu. Apakah Tuhanmu itu siluman? Tuhanmu Tolong, siluman, menjelma. Ibu mau mempertanyakan Kan pergumulan kau bilang ke saya, menjelma, tetapi ibu menjelma, tidak yang mau menjelma mendengar itu jawaban. siluman, Bang.
Siluman itu menjelma-menjelma. Pernah tengok filmnya Sung Gokong? Mencari kitab suci ke mana itu? Sebentar. Kan menjelma-menjelma jadi siluman babi, siluman apa? Bisa Coba. dengar jawaban dari saya tentang pertanyaan Pakai data tadi. dong. Ibu Coba, Bang. tanyakan Bang. ke saya, bisa nggak? Pakai data, dalil. Ayo. Ya, saya Aku bisa pakai pakai dalil loh. data. Saya Pakai tidak hanya data, jangan menurut dogma doktrin. Aduh, males. Pakai data di Bibelmu. Di mana Oke, data saya di pakai Bibelmu data. Tuhan itu Oke, menjelma-menjelma. Oke, saya pakai Tanya data ya. mana? Udah selesai guru dah. Lanjut Maki. Aduh, ini Tuhan jangan itu menyerah, Bu. siluman, guru. Jangan menyerah. Lanjut, Ki. Halo. Aduh, saya menghormati guru saya. Ayo, Ini guru nih. saya menghormati. Iya iyalah. Iya, gimana? Apa sudah dapat jawaban bahwa yang disalib ini, yang menyalib ini pahlawan atau penjahat? Sudah ada jawaban. Ini Ban Juma tadi Iya. kan saya setelah tadi di waktu Ban Juma sholat itu kami berdua dengan Bunda ya membahas tentang Islam pasti, Islam. Itulah yang saya tadi. Coba itu jawab yang ditanyakan. Coba yang ditanyakan. Gak usah lah tadi. Nanti kita ketemu Ya, lagi. Ban baru Juma kita kan tadi mempertanyakan tentang bagaimana saya orang Kristen menyembah, bagaimana di dalam Alkitab itu tertulis Yesus saya menyembah Yesus atau menyembah apa itu? Iya, Anda menyembah Yesus palsu, yaitu iblis yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesatnya itu datang kepada murid Yesus mengaku Yesus Kristus. Makanya antara Yesus Kristus yang Anda paksakan menjadi Tuhan dengan Yesus yang tidak bisa kemudian menjadi Tuhan karena dia hanya manusia. Yesus palsu itu seperti apa, Ban Juma? Yesus palsu itu yang mau disembah, yang mau diibadahi. Kan Anda beribadah kepada Yesus. Kan cuma iblis yang mau diibadahi. Sebentar, kita hanya bercanda aja. Bukan bercanda, ini serius abang. Kok bercanda gini? Makanya gini Ban Juma. Saya mempertanyakan, coba Ban Juma menjelaskan tentang bagaimana Yesus palsu itu seperti apa ya? Yesus asli Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus asli berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Yesus palsu. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu palsu itu. Bertentangan. Oh, itu perkataan Yesus Kristus yang asli di bab 10 ayat berapa 5 yang tadi Bapak sebutkan. Ayat 5 dan berarti merujuk kepada Matius 28 ayat 19-18 itu Yesus sendiri berkata itu berarti palsu. Itu palsu. Berarti Matius 10 itu palsu juga. Matius 10 itu asli. Meminta mana ini? Perkataan tentang Injil Matius 10 yang tadi Ban Juma itu asli. Itu asli. Itu Yesus asli ya. Pegang itu. Asli. Tetapi suaranya itu Yesus Kristus yang di bab 10 itu dengan suaranya di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19 itulah Yesus asli dari bab 10 yang tadi Ban Juma katakan itu. Kok masa Ban Juma mengatakan dia palsu lagi mana ini? Karena dia memerintahkan seluruh bangsa. Gimana? Yesus yang asli minta kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bahkan ketika ada wanita Kanaan datang kepadanya, Yesus panggil dia sebagai anjing. Oke. Sekarang gini, Ban Juma. Berarti Ban Juma. yang di dalam Matius 28 nomor 19 itu bukan Yesus yang asli. Oh, berarti Yesus sebenarnya Yesus itu tidak bisa berbicara. Jangan berbicara. Maksudnya apa sih, Abang? Maksudnya gimana? Tadi gini, di Injil Matius bab 10 yang tadi Ban Juma katakan itu adalah Yesus asli, betul nggak? Asli. Saya tangkap itu. Iya. Oke. Ini perkataan dengar saya baik-baik ya. Yesus asli di bab 10 itu
itulah yang dia mengatakan di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19 mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Itu palsu. Injil kepada ya itu. Itu palsu. Itu palsu gimana? Ya, itu palsu. Ya itu pikiran Bang Juma belum sampai tidak. untuk Tidak. mempelajari tentang Alkitab. Tidak. Baru gimana? Ku tanya dulu, kejujuran Anda ku tanya dulu. Menurut Yesus, yang menyesatkan banyak orang itu namanya siapa? Menurut Yesus. Gimana Bang? Menurut Yesus, yang akan menyesatkan banyak orang itu namanya siapa? Dan gelarnya apa? Yang menurut Yesus untuk yang menyesatkan orang-orang itu adalah iblis. Iya tahu, tapi iblisnya memakai nama siapa? Memakai nama siapa? Iblis memakai nama siapa? Coba Bang Juma jelaskan ke saya. Ya kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Coba Bang Juma jelaskan ke saya kurang mengerti. Ya jawab dong. Jangan cara Paulus, jawab aja Bang. Makanya saya mau mendengar perkataan tadi apa? Jawab aja. Kan dari datang awal tadi saya waspadalah sudah kepada bilang, penyesat Bang Juma yang biar datang jelaskan ke kepadamu. nanti saya bisa apa yang saya tanggapi dari Jangan Bang Juma. salto-salto. Coba kita saling menghormati untuk saling Iya, mendengar. makanya saya bertanya, saya tidak mau menghujat di sini. Saya bertanya, Saya juga tidak mau menurut menghujat, Pak. Yesus, Kalau menurut kita Yesus, kalau penyesat kita itu membuka data datang yang dengan sebenarnya, memakai nama siapa? kalau kita bisa membuka data sebenarnya itu bukan takut aku. Saya tidak pernah takut ya, tetapi nanti bisa merujuk kepada bahwa ini penistaan, penghinaan, penghujatan. Penyesat menurut Itu Yesus tidak bisa, memakai nama siapa, nggak Bang? boleh. Tetapi bagi saya itu sangat berani sekali bagaimana bisa mengucapkan apa yang kalau Bang Juma memaksa saya bisa membuktikan itu. Penyesat memakai nama siapa, Bang? Oke. Penyesat memakai nama atau gelar? Nama siapa dan apa gelarnya? Misalnya gelar itu iblis itu sebagai gelar juga ya Pak? Bahasa Indonesia Yesusnya iblis itu berkata, Bang, gelar atau sesuai data apa ya? aja, kita jangan ngambang. Yesus berkata kepada muridnya orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Gimana? Itu kan perkataan tentang Yesus bagaimana waspada pengikut-pengikutnya terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti Yesus Kristus. Nah, berarti nama penyesat dia, itu siapa? Nama pemasaran penyesat Imam itu ya. siapa, Bang? Nama penyesat itu siapa? Iblis lah. Yesus memang Itu namanya pelajaran. iblis. Itu pelajaran dari Yesus Kristus bagaimana untuk memperingati pengikut-pengikutnya supaya waspada. Pada iblis yang memakai nama. Tidak paham bahasa Indonesia. Iya, Bang Juma sendiri gimana ini? iblisnya datang memakai nama. Oh, berarti Bang Juma mau bahwa memakai nama Yesus Kristus gitu. Nah, Memaksakan saya untuk menyetujui bagaimana perkataan Bang Juma gitu. jadi maksudnya abang itu Lukas Tidak Matius begitu Bang Juma. Matius 24 itu jadi nama siapa? Matius 24 itu nama siapa kalau bukan nama Yesus? Saya heran ini. Orang bahasa asli Indonesia sendiri tidak paham bahasa Indonesia sendiri. Oke. Bang Juma. Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Sekarang kita Namaku buka data siapa? ya. Namaku siapa? Buka data. Tolong Bang Juma Matius berapa? Baru mau lihat saudara-saudara. Iya. Kitab Matius kami itu tidak bisa. 24. Sebentar. Matius 24. Matius 24 ayat berapa? Buka aja, Dari baca ayat nomor 4. Harus konteksnya juga ya. Oke. Ya. Berapa? Ayo, coba.
Apa itu? Ayo. Matius 4 bang, Matius 24 nomor 4 Anda baca. Coba kita apa ya? Ini Pak, makanya Bible kami orang Kristen kami tidak boleh hafal, tetapi kalau baca itu harus paham. Gitu. Dulu, coba kita dari ayat 1 ya, ayat 1 sampai yang ke-10 coba. Mau sampai data nomor berapapun saya siap. Silakan Anda baca. Ya, itu kan tadi kan Bang Juma apa ya? Berarti Sebentar, isi kita Bible buka, itu tidak ada di kepala ya bang ya? Bukan di kepala Bang. Jadi Memang gimana? itu tidak susah sekali untuk dihafal. Karena apa? Jangan hafal dia, tetapi harus isinya itu harus kita pahami. Gitu. Saudara kalau sudah Bukan dihafal, seperti- saudara kalau sudah dihafal itu sudah dipahami. Contoh ini dihafal ini nggak perlu lagi ditahu apa namanya ini ya, apa namanya? Ini sudah dipahami. Ini HP. Kalau sudah dipahami ini HP, berarti kita sudah paham isinya. Matius 24 berapa Pak? Matius 24 Matius nomor 24 ayat 4 ya. Itu dengan konteks atau ya dengan konteksnya itu permulaan mau dari penderitaan konteks, gitu. mau dari judul, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Nggak Sebentar. bisa. Kita Anda pelan-pelan. nggak bisa Pak. lulus lari dari manapun ini nggak bisa. Kita apa ya? Bahasa Indonesia saya kurang ya Pak. Ya. Kita coba pelan-pelan bagaimana tentang pergumulan. Santai, Bang. Udah. Gagap. Kita coba pelan-pelan bagaimana tentang pergumulan Pak Banjuma tentang Injil Matius 24 ayat yang keempat. Ya. Itu kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Itu konteksnya tentang permulaan penderitaan. Ya. Oke. Setuju nggak? Setuju, kan murid-muridnya Oke, menderita bagus gara-gara ini. Paulus. Oke. Sekarang bagaimana kita coba memahami Apa itu? atau membaca tentang Iya. ayat ini. Yang pertama dari Iya. ayat yang pertama, dari ayat yang ketiga ya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Iya. Ini tentang bagaimana hari kiamat ya. Kata Iya. mereka, katakanlah kepada kami. Ini mereka memerintahkan Yesus bagaimana untuk mengatakan kepada bagaimana nanti hari kiamat itu terjadi. Iya. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Oke, Iya. jawab ya. Ini tadi pergumulan Banjuma. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu ya tadi Sebab? pergumulan dari Banjuma. Waspadalah. Jawab Yesus ya. Ini jawaban Yesus. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelimanya, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu ini bagaimana tentang pemahaman Banjuma tentang ayat ini? Ayat ini banyak Yesus penyesat. Kristus itu penyesat nggak? Ayo, ini bahasa Indonesia Bapak loh, bukan bahasa saya loh. Ayo, Ya. coba. Yesus Kristus yang palsu itu penyesat. Aduh, ini coba ini paham dulu ayat ini tadi Banjuma yang pergumulan Banjuma. Penyesat itu Enggak. datang memakai nama siapa? Di sini kan tertulis Memakai namaku. Berarti Di sini penyesat kan- itu memakai nama Sebentar. siapa? Ini keseluruhan kalimat ini. Saya bukan bahasa Indonesia tadi kan saya sudah bilang. Memahami dulu keseluruhan kalimat itu, Bang. Iya, sekarang pertanyaan saya langsung Nah, kesimpulannya penyesat jangan itu hanya- datang. Jangan hanya namaku. Penyesat itu Namaku datang hanya- memakai nama siapa, Bang? Kenapa berat Anda Sebentar. sebut? Kenapa berat Anda sebut? Banjuma mau memahami tentang bagaimana isi Alkitab. Astagfirullahaladzim. Jangan langsung potong satu kalimat saja. Jangan. Saya bertanya Namaku penyesat ini itu, namaku penyesat ini itu yang datang memakai Banjuma namaku. Namaku mempertanyakan. siapa? Namaku ini siapa? Namaku siapa? Namaku ini siapa?
Iya, namaku siapa? Sebenarnya pahami tentang kalimat, keseluruhan kalimat itu, Bang. Iya, penyesat itu datang memakai nama. Kok masa hanya satu kalimat saja mau Bang Juma mempertanyakan itu adalah penyesat? Itu salah begitu. Bahasa Indonesia bukan begitu, Bang. Penyesat itu datang Bahasa dengan Indonesia memakai Bapak nama sendiri Bapak siapa? tidak bisa mengerti sih gimana ini. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Oke, sekarang kita baca ulang. Ini ya, kita baca ulang ya. Waspadalah. Ini dari ayat 4 sampai ayat yang kelima. Oke, waspadalah supaya, ini jawab Yesus ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan Ini saya, bagaimana perintah Yesus kepada murid-muridnya supaya jangan percaya kepada nabi-nabi palsu. Kok jadi yang nabi palsu? oleh Yesus Kristus, akulah terang dunia, akulah juru Itu selamat, akulah Mesias. pintar. Itu pintar. Itu pintar. Iya memang. Berarti penyesat itu datang memakai nama siapa? Gimana? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Itu penyamaran yang mengangkat dirinya bahwa akulah Mesias. Gitu, Bang. Kok masa Bang Juma tidak mengerti tentang nama apa ya? Penyesatnya itu bahasa datang Indonesia dengan sendiri memakai ya? siapa nama? Gimana? Oh, Bang Juma. Nama Yesus atau Kristus atau Sebentar, Mesias. Bunda Rahma Aduh, diam saudara. dulu. Saya dengan Bang Juma dulu. Berarti oke, di dalam kekristenan Yesus Kristus itu adalah nama keselamatan bagi kami Iya. Kristen. Nah, sekarang penyesatnya datang memakai nama siapa? Sekarang Bang Juma mau memaksa saya bagaimana untuk saya mengatakan juga bahwa Yesus Kristus adalah penyesat. Itu Bukan. Itu- Saya bertanya. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Itu kehati-hatian tentang bagaimana tentang kalimat ini, Bang. Aduh, bahasa Indonesia Bang Juma tidak mengerti dan paham. Mana ini? Penyesatnya datang memakai nama siapa? Itu bukan pemahamannya bukan begitu, Bang Juma. Bahasa Indonesia Penyesat itu datang. itu Oke, penyesat itu datang menjual nama siapa? sekarang ya, Bang Juma inilah pemahaman Bang Juma ya. Dari sepertinya saya Jadi yang Anda pahami gimana, Bang? Saya Jadi jarang juga ya. Ya, jadi maksudnya Saya data nonton Bang ini Juma gimana? itu. Coba Abang yang jelaskan. Coba Abang yang Saya jelaskan. nonton jangan Bang saya. Juma itu, Bang Juma pernah sekali ya, Bang Juma menyatakan bahwa Allah yang perkasa, Allah yang mulia itu adalah Muhammad. Betul nggak? Udah nggak usah kemana-mana, Bang. Iya, memang makanya Nggak usah kemana-mana. Bang Juma- Sekarang penyesat itu datang memakai nama siapa? nanti saya bisa balik Bang Juma sudah bisa diam juga ini. Karena apa? Bang Juma sangat memaksa sekali bagaimana saya menyetujui bahwa Iya, saya tidak Yesus memaksa. Kristus itu adalah nama yang sesat. Ikuti dalil itu. Menurut dalil itu penyesat itu datang memakai nama siapa? Ikuti dalil itu. Nama siapa yang dipakai penyesat ini? Oke, saya ikuti tapi saya tidak menyetujui tentang Ya, terus siapa nama yang dipakai oleh penyesat? akhir Penyesat ini tujuannya. nama yang digunakan penyesat ini supaya menyesatkan banyak orang itu nama siapa yang dipakainya? Oke, saya contohkan nama Bang Juma bisa nggak? Silakan. Saya contohkan misalnya misalnya kerusuhan ya, misalnya murid Bang Juma membunuh orang lain ya, dan murid Bang Juma itu ditangkap oleh polisi dan polisi itu menyelidiki kenapa kamu harus membunuh orang ini. Murid Bang Juma mengatakan dan menjawab kepada polisi bahwa Bang Juma yang menyuruh. Bisa Bang Juma terima nggak?
Iya, orang itu bermukjizat, orang itu Terima nggak? mengusir Terima nggak? setan, orang Terima itu nggak? bermukjizat. Abang turun aja Terima bang ya. nggak? Saya anggap abang nggak cocok mewakili Kristen. Ada Boleh saya turunkan? gini Bang Juma. Boleh Gini, saya terima turunkan? kasih ya. Saya tidak mau main hujat. Gini, Iya, sebentar. nggak perlu. Saya mau terima jujur, kasih dulu Bang. ya. Kenapa kau nggak bisa jujur? Kenapa kau jadi pembohong? Saya terima kasih dulu. Saya jujur, Ya. saya menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan saya, Allah saya. Silakan, Dia silakan. adalah Bapa surgawi sendiri yang tidak bisa. Itu sudah jadi batu karang ya, Bunda. Tidak bisa. Silakan saudaraku, silakan. Iya, Ada yang larang, makanya- ada menyembah penyesat, Iman buta tidak ada yang itu, Bang. larang. Karena Yesus memang mengatakan gini, bahwa kalau penyesat saya itu mau datang berani saya memakai bisa namaku membahas di sini dan juga tentang berkata, Muhammad, tentang "Akulah bagaimana dia." Bang Juma sendiri mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah SWT itu sendiri, aulia yang mulia, aulia yang perkasa. Betul nggak Bang Penyesat. Juma? Udah, abang dibawa aja di gereja. Udah, turun aja. Di gereja, Bang, di gereja. Sebentar, saya tidak gini Bang Juma. Bang Juma. Apalagi Ini saya kan tidak mau ini apa ya saya mengatakan ini tadi saya mendengar ya tadi saya mengatakan bahwa saya pernah mendengar tentang perkataan Bang Juma, makanya saya mengikuti perkataan itu ya. Perkataan Bang Juma sendiri ya, saya nggak tahu Bang Juma mengakui atau tidak. Bang Juma pernah mengatakan Bang, seperti ini. saya jelaskan Bang ya. Allah yang Dasar perkasa itu latar belakang. bukanlah Yesus Kristus, melainkan adalah baginda Muhammad Rasulullah Oke. Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Oke. Betul nggak? Oke. Oke. Nah, saya jelaskan. Saya Saya jelaskan. itu bisa nggak Bang? Saya jelaskan ini. Saya mau jelaskan. Ya, makanya saya bisa nggak? Saya mempertanyakan ini. Ini Anda bertanya, saya jelaskan. Oke, jelaskan dulu dan saya bisa tanya ya. Ya, silakan. Oke, Jadi Bang. gini, Oke, silakan. pemahaman itu muncul karena orang-orang Kristen yang buta menganggap Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Yesus. Bang Juma jangan lari kemana-mana dulu. Bang Juma jelaskan Udah, tentang. Anda nggak layak diskusi dengan saya berarti memang. Dari tadi saya sabar, tapi Anda adalah orang botol yang sombong. Ke neraka sana. Bodoh, tolol, sombong, sudah tak ada ilmu, paten. Berilmu kayak sedikit, tidak ada perlawanan pun. 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus, palsu. Gak ada ilmu sama sekali. Sok cantik, sok paten. Dari talu kau mengikuti Yesus Kristus, dari talu. Menyembah dia terus talu. Kan kita lagi diskusi. Halo saudara Haryanto. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari agama mana?